Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryatun dengan NIM H0323503. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan kerukunan antar umat beragama. Adapun yaitu definisi kerukunan. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna, baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat. Untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran, bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah suatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan, serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta kasih. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya. Dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Selain itu, Islam juga mengajarkan manusia untuk hidup bersaudara, karena pada hakikatnya kita bersaudara. Persaudaraan atau uhwah merupakan salah satu ajaran yang pada hakikatnya bukan bermakna persaudaraan antara orang-orang Islam, melainkan cenderung memiliki arti sebagai persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Islam, persaudaraan yang bersifat alam Islami. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis sekurang-kurangnya memperkenalkan 4 macam uhwah, yakni yang pertama yaitu uhwah ubudiyah, ialah persaudaraan yang timbul dalam lingkup sesama makhluk yang tunduk kepada Allah. Dan yang kedua, uhwah insaniyah atau basyariyah, yakni persaudaraan karena sama-sama memiliki kodrat sebagai manusia secara keseluruhan, yaitu persaudaraan antar manusia, baik itu seiman maupun berbeda keyakinan. Dan yang ketiga, uhwah wataniyah wa an nasab, yakni persaudaraan yang didasari keterikatan keturunan dan kebangsaan. Dan yang keempat, uhwah diniyah, yakni persaudaraan karena seiman atau seagama. Adapun yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi ketika kita semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme, buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Kerukunan umat Islam dengan penganut agama lainnya telah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Hal yang diperbolehkan adalah dalam masalah akidah dan ibadah, seperti pelaksanaan sosial, puasa dan haji. Tidak dibenarkan adanya toleransi sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Beberapa prinsip kerukunan antar umat beragama berdasarkan hukum Islam, yaitu yang pertama, Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, dan tidak boleh memusuhi penganut agama Islam, agama lain. Yang ketiga, setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syariat agamanya masing-masing. Yang keempat,
Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangganya. Yang kelima, barang siapa membunuh orang muwahhid, orang kafir yang mempunyai perjanjian perdamaian dengan umat Islam, tidak akan mencium bau surga. Adapun yang ketiga yaitu menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern, yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa serta mewujudkan dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam menyikapi perbedaan agama terkait dengan toleransi antar umat beragama, agar dialog antar umat beragama terwujud memerlukan 3 konsep, yaitu yang pertama, setuju untuk tidak setuju. Maksudnya setiap agama memiliki akidah masing-masing sehingga agama saling bertoleransi dengan perbedaan tersebut. Yang kedua, setuju untuk setuju. Konsep ini berarti meyakini semua agama memiliki kesamaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan martabat umatnya. Yang ketiga yaitu setuju untuk berbeda. Maksudnya dalam hal perbedaan ini disikapi dengan damai, bukan untuk saling menghancurkan. Adapun yang keempat yaitu manfaat kerukunan antar umat beragama. Umat beragama diharapkan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama sehingga dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu makna yang akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Dengan adanya dialog antar agama, ini juga diharapkan dan menumbuh kembangkan sikap optimis terhadap tujuan untuk mencapai kerukunan antar umat beragama. Adapun pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain, yaitu Darul Harbi atau yang disebut dengan daerah yang wajib diperangi. Yang kedua, kufur zimmi. Yang ketiga, kufur musta'man. Yang keempat, kufur mu'ahadah. Untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwah Islamiyah, para ahli menetapkan 3 konsep, yaitu yang pertama, konsep tanawul al-ibadah atau keragaman cara beribadah. Konsep ini mengakui adanya keragaman yang dipraktekkan Nabi dalam pengalaman agama yang mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran semua praktek keagamaan selama merujuk kepada Rasulullah. Yang kedua, konsep